Itu tadi pemirsa vlog Presiden Joko Widodo saat meninjau secara langsung proyek pembangunan Jalan Trans Papua untuk ruas jalur Wamena hingga ke Kenyam dan Agats pada akhir Mei 2017 lalu. Pembangunan ruas jalan di Papua memang menjadi salah satu target utama. Namun seperti apakah sebenarnya kondisi di Papua dan perkembangan hingga saat ini, telah hadir di studio Metro TV Samuel Tabuni, Direktur Papua Language Institute yang juga mewakili masyarakat Papua dan akan berbicara tentang Jalan Trans Papua. Dan juga kita telah tersambung dengan Profesor Harun Al-Rashid Lubis, pengamat infrastruktur yang juga guru besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat datang Pak Samuel. Selamat malam. Dan juga telah tersambung dari stasiun Bandung ada Pak Harun Al-Rashid. Selamat malam Pak Harun. Selamat malam. Ya, kita ke Pak Samuel terlebih dahulu. Pak Samuel, Anda pernah mencoba jalur Trans Papua? Ya. Apa rasanya? Rasanya luar biasa, karena jalan ini bagi kami masyarakat pegunungan itu sesuatu yang baru. Karena hari ini dengan adanya jalan, masyarakat bisa beraktivitas secara cepat dalam mencapai semua kebutuhan, terutama ekonomi. Nah, karena itu saya melihat kebijakan Pak Jokowi ini awal yang baik, namun perlu ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, di mana jalan atau akses itu melewati, sehingga pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, visi misi program ini benar-benar bisa dirasakan. Tapi oleh harga masyarakat. sudah mulai turun tidak dengan adanya Trans Papua, dengan adanya pelabuhan-pelabuhan, dengan adanya bandara-bandara yang dibangun oleh pemerintahan Joko Widodo. Harga sudah turun tidak? Harga sebulan terakhir sudah menurun, tapi kita tidak bisa baru patokan. Sebulan terakhir ini terasa. Sebulan terakhir. Program ini kan sudah 3 tahunan, 2 tahunan berjalan. Baru sebulan terakhir sudah turun. Tapi kita tidak bisa bangga dengan turunnya harga sebulan kemudian, karena perlu ada proses persiapan, proses sosialisasi yang secara masif dilakukan oleh semua stakeholder di Papua. Oke, apa yang terjadi ketika jalanan sudah ada tapi orang Papuanya belum siap? Apa yang terjadi? Itu akan menimbul konflik. Karena Karena gini, kalau kita mau bicara infrastruktur, membangun jalan trans ini melewati daerah-daerah baru yang belum pernah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Tentu masyarakat ini belum siap untuk menerima atau mengikuti atau berpikir bagaimana mengembangkan atau memanfaatkan jalan tersebut. Oleh karena itu, ya saya pikir ke depan yang harus dilakukan adalah jalan sedang dibangun, masyarakatnya juga turut dilibatkan. Membangun. Selama ini masyarakat tidak dilibatkan untuk membangun tol. Jadi cenderung jalan itu dibangun oleh TNI. Saya setuju TNI dalam sisi yang keras, perlu mereka terlibat, tapi membangun jalan, pemeliharaan, jadi memberikan pekerjaan juga begitu untuk para warga dari Papua, begitu ya. Jadi membangun mereka mulai dari kampung dengan keterlibatan itu mereka. catatan Anda untuk pemerintahan yang saat ini. Kita ke Pak Prof Harun Al-Rashid. Prof, apa catatan Anda, apa kritikan Anda, input Anda terhadap pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia, termasuk di Trans Papua dan juga Trans Sulawesi dan juga jalan-jalan lainnya? Baik, hilang suaranya. Ya, Pak, silakan, Pak. Oke, saya pikir khusus untuk di Papua, saya pikir memang sudah banyak yang kita ambil dari bumi Papua. Jadi membangun jalan di Papua ini memang saya pikir perlu untuk mengembalikan lah, intinya gitu. Tapi tentunya ini persyaratan perlu tapi tidak cukup ya. Jadi pemerintah juga harus melakukan follow up dari hulu ke hilir, terutama pengembangan pasarnya. Jadi infrastruktur jalan ini kan hanya katakan connectivity. Yang penting kan kita bisa menunjang perekonomian, pasar dan lain-lain. Itu khusus untuk di Papua. Kemudian tentunya ada masalah daya saing yang saya pikir kita tidak bisa berbicara hanya jalan, karena connectivity itu ada kereta api, lalu juga ada laut yang memang selama ini jadi prioritas. Saya melihat mungkin ini memang output yang ditargetkan dahsyat lah, luar biasa. Sejak RPJMN saya ikutin itu angka-angkanya dahsyat untuk infrastruktur.
Tapi semakin ke sini, khususnya terakhir pertemuan untuk 2 tahun terakhir ini sudah dikoreksi ya 15% secara finance turun dari 5.500 sampai 4.700 karena ada budget cut, target-target pajak yang tidak tercapai. Sehingga kalau kita lihat secara umum itu sebetulnya kalau mau mengejar target yang sisa ini 2 tahun terakhir itu paling nggak harus ada 1.000 triliun. Tapi kita dengar 2018 hanya dapat sekitar 400 dan PUPR tentunya memang apa solusi yang Anda tawarkan? Apa solusi dan input bagi pemerintahan? Ya, saya pikir selama ini mereka memang banyak menggarisbawahi urusan finance ya, bagaimana kita bisa menarik swasta. Kalau kita lihat target-target swasta yang di-invite itu semakin besar dan barangkali over target juga. Masa bisa sampai 57-60% swasta harus dipeluk gitu ya, di attract. Padahal selama ini achievementnya sangat rendah. Jadi agak terlalu optimistik, tapi nggak apa-apalah. Artinya memang kalau memang swasta mau di-invite, ini bukan masalah substitusi cari uang swasta, tapi bagaimana risk return agar swasta itu masuk harus bisa diprediksi dan dikelola environment-nya oleh pemerintah gitu. Baik, terima kasih Prof. Harun Al-Rashid bergabung bersama kami langsung dari stasiun Metro TV Stasiun Bandung. Terakhir, Pak Samuel, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Jokowi? Saya ingin sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa yang hari ini kita butuhkan di Papua itu selain infrastruktur, itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini penting untuk terus-menerus dikejar. Kalau infrastrukturnya terus triliunan habis, manusia juga harus triliunan dipersiapkan. Jangan infrastruktur menjadi prioritas, tapi manusianya tidak dipersiapkan. Ini nantinya tidak paralel. Malah ini jadi lapangan pekerjaan untuk dari luar Papua saja, tidak untuk orang Papua, begitu ya? Ini saya kalau sebagai orang Papua saya lihat, kalau kita fokus infrastruktur saja, kemudian orang Papua dari sisi SDM-nya tidak kita siapkan, ini saya boleh berkata, ini bukan siapkan orang Papua atau tidak membangun orang Papua. Karena infrastruktur itu harus dibarengi dengan sumber daya manusia. Pak Samuel, terima kasih telah bergabung bersama kami di program Janji Jokowi JK. Mudah-mudahan suara Anda didengar.